Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan mata kuliah struktur data, algoritma, dan pemrograman untuk materi MathShort. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Adifa Fikri dan rekan saya. Nama saya Aziza Ratnadewati Pratama. Baik, langsung saja untuk rekan saya untuk menjelaskan. Jadi pengertian dari MathShort ini adalah metode pengurutan lanjut yang menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data S dalam dua kelompok, yaitu S1 dan S2, yang tidak terpisah atau disjoin. Proses pembagian data ini dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi, atau dengan kata lain, data dalam subbagian menjadi tunggal. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan atau merging dilakukan antara sub-subbagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan. Atau ascending, yaitu dari kecil ke besar, atau descending, dari besar ke kecil. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Kompleksitas algoritma MathShort ini adalah O atau sama dengan N log N. MathShort itu membagi larik data yang diberikan menjadi dua bagian yang lebih kecil. Kedua larik yang baru tersebut kemudian akan diurutkan secara terpisah. Setelah kedua list tersusun, maka akan dibentuk larik baru sebagai hasil penggabungan dari dua buah larik sebelumnya. Jadi ini adalah contoh dari pengaplikasian MathShort. Di sini diberikan data yaitu 72943861. Nah, 8 data ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu 4 data di sebelah kiri dan 4 data di sebelah kanan. Yang pertama itu untuk yang di kiri, data dibagi menjadi 7294. Lalu dari 7294 itu data dibagi lagi menjadi 2, yaitu 7 dan 2. Selanjutnya, setelah data dibagi menjadi 7 dan 2, dibagi lagi menjadi 2 sehingga menjadi data tunggal, yaitu 7 dan 2. Setelah itu, kedua data tunggal tersebut diurutkan berdasarkan urutan terkecil ke yang terbesar, sehingga menjadi 27. Kemudian untuk bagian yang sebelah kanan, yaitu data 9 dan 4 ini. Kemudian untuk bagian sebelah kanan, yaitu 94 dipecah lagi menjadi dua bagian untuk menjadi data tunggal, yaitu 9 dan 4. Kemudian diurutkan menjadi 4, 9. Selanjutnya, kedua data yang telah diurutkan ini digabungkan kembali menjadi 2479. Selanjutnya, untuk pembagian dua data di awal tadi, untuk yang bagian kanan yaitu 3861, ini dibagi menjadi 2, yaitu 38 dan 61. Untuk 38 ini dibagi 2 lagi menjadi 3 dan 8. Kemudian diurutkan menjadi 3 dan 8. Kemudian untuk sisi yang sebelah kanan, bagian 6 dan 1 dipecah menjadi dua bagian, yaitu 6 dan 1. Kemudian diurutkan menjadi 1 dan 6. Kemudian kedua data yang tadi digabungkan menjadi 1 dan diurutkan sehingga hasilnya menjadi 1386. Sehingga kedua data yang pada awalnya dipecah menjadi 2 ini digabungkan kembali, yaitu data 2479 dan data 1386 digabungkan lagi dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga dari data awal 72943861 menjadi
3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, ini salah satu contohnya dari GIF merge sort. Jadi data yang ada 2 tadi dibagi menjadi 2 bagian, dan bagian-bagian tersebut dibagi lagi menjadi bagian yang terpisah. Dan bagian-bagian yang terpisah tadi atau data tunggal jadi diurutkan dari data tunggal tersebut dan digabungkan kembali menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kemudian baru bagian-bagian yang terpisah tadi dia urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Jadi prosesnya itu sebenarnya sama seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya ada algoritma dari merge sort. Nah, algoritma dari merge sort ini dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Yang pertama itu ada divide. Divide ini memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu conquer, yaitu setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Dan yang terakhir ada kombinasi, yaitu mengkombinasikan 2 bagian tersebut dengan rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Proses rekursi itu berhenti ketika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurut menyisakan tepat satu elemen atau sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai dengan rangkaian. Untuk kelemahan dan kelebihan dari merge sort, untuk kelebihannya, dibandingkan dengan algoritma lain, merge sort ini termasuk algoritma yang sangat efisien dalam penggunaannya. Sebab setiap list selalu dibagi menjadi list yang lebih kecil, kemudian digabungkan lagi sehingga tidak perlu melakukan banyak perbandingan. Kemudian untuk kekurangannya, untuk kelemahan utama merge sort adalah algoritma ini membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai 2 elemen terpisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowgorithm atau flowchart dari penggunaan merge sort. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan flowchart dari atau implementasi materi merge sort pada aplikasi Flowgorithm. Yang pertama saya membuat 3 fungsi, yaitu ada main, merge, dan merge sort. Nah, saya pertama akan menjelaskan pada halaman main terlebih dahulu. Di halaman main ini saya menggunakan tipe data integer untuk variabel I, J, K, dan L. Kemudian saya menggunakan tipe data yang bernama data, namun bitnya berisi 50. Itu menggunakan array. Kemudian di sini variabel L itu untuk menentukan banyaknya bilangan dari suatu data yang diinputkan. Kemudian di sini untuk cetak array data atau sesuai dengan output berapa yang kita inputkan di awal. Nah, nanti dia akan hasil yang telah kita inputkan di awal akan keluar pada flowchart yang ini. Karena saya di sini memanggil variabel I sesuai dengan inputan data di awal. Nah, di sini yang bagian pentingnya. Bagaimana proses-proses penggunaan merge sort itu? Nah, di sini saya menggunakan fungsi merge sort dengan tipe data yang di awal telah dideklarasikan, yaitu data dan variabel L. L ini yang tadi jumlah data yang diinputkan. Mari kita lihat di flowchart-nya bagaimana untuk yang merge sort. Nah, untuk yang selanjutnya ini di sini ada fungsi if atau pemilihan. Nah, fungsi if ini apa gunanya? Jadi kan kalau jika pemilihan itu atau pengurutan data, minimal data yang diinputkan itu lebih dari 2.
Di sini L berfungsi sebagai jumlah data yang diinputkan di awal. Jadi apabila data lebih dari sama dengan 2, itu baru bisa berjalan proses-proses yang ini. Karena apabila datanya yang diinputkan cuma 1, berarti kan artinya tidak ada data yang bisa diurutkan. Nah, jadi fungsi dari if ini untuk menjalankan apabila jumlah datanya lebih dari sama dengan 2, maka akan bisa menjalankan ini. Di sini saya menggunakan variabel tengah sebagai integer. Kemudian di sini menggunakan rumus-rumus merge sort atau algoritma-algoritma yang telah dijelaskan oleh rekan saya Aziza yang tadi menggunakan ini. Kemudian dilanjutkan menggunakan for dengan proses tersebut. Nah, kemudian untuk yang tadi, fungsi tadi dimasukkan kembali di sebelah sini. Dan yang selanjutnya, fungsi yang ketiga, menggunakan fungsi merge. Yang dimana variabel-variabel tadi seperti data kiri, data kanan, L sebagai jumlah datanya, S kiri dan S kanannya. Mari kita lihat. Nah, di sini juga jadi fungsinya mengapa menggunakan fungsi yang berbeda-beda ini? Karena untuk meminimalisir terlalu panjangnya flowchart. Jadi agar lebih mudahnya dibuat fungsi. Nah, namun untuk pada Flowalgorithm ini diperlukan deklarasi ulang dari sebuah variabel agar dapat dengan mudah tersimpan dalam memori servernya. Kemudian dengan ini menggunakan metode while untuk proses merge-nya. Kemudian dilanjutkan ke sini dengan sini menggunakan metode while juga, dan ini juga sama. Nah, kemudian baru yang tadi jika proses yang tadi telah berjalan atau dengan merge sort-nya, maka mencetak hasil sort yang telah diproses tadi dan diurutkan dengan metode merge atau proses yang tadi. Nah, pengurutan itu di sini saya menggunakan looping for. Sehingga mari kita coba untuk hasil penggunaan merge sort-nya. Nah, di sini masukkan banyak bilangan. Tadi untuk variabel bilangannya L ya. Jadi misalnya contoh saya ingin memasukkan bilangan 5 bilangan misalnya. Nah, bilangan ke 0-nya misalnya 40. Bilangan ke 1-nya misalnya 7. Bilangan keduanya misalnya 100. Yang ketiganya misalnya min 1. Yang keempatnya ini misalnya berapa ya? 150. Nah ini bilangan awal itu bilangan tadi yang kita inputkan. Ini bilangan ke 1-nya 40. Mari kita lihat apakah benar. Benar ya. Bilangan ke 1 karena di pemrograman 1 itu dimulai dari angka 0, maka ini dianggap bilangan ke 1 40. Yang ke 1, yang kedua itu 7. Yang ketiga itu 100, yang keempat itu min 1, yang kelima itu 150. Nah, di sini benar ya. Ini bilangan awal yang kita inputkan, dan yang setelah diurutkan dengan metode merge sort tadi, yaitu seperti ini. Benar kan? Jadi diurutkan dengan metode ascending atau pengurutan dari angka terendah ke angka yang terbesar. Dimulai dari angka min 1, 7, 40, 100, dan 150. Baik, di sini untuk penjelasan flowchart seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan bahasa C metode merge sort-nya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini juga menggunakan metode void atau fungsi untuk mempermudah penulisan dalam program agar tidak atau meminimalisasi bahasa program yang banyak. Di sini ini program merge sort ini adalah algoritma yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang dimana di sini seperti if, ini metode pemilihan dari len atau dari jumlah datanya.
Kemudian di sini ada variabel seperti yang integer ini variabel, dan ini seperti length-nya atau jumlah datanya berapa. Kemudian ini prosesnya, dan untuk yang utamanya sebenarnya dari program utamanya di sebelah sini atau main-nya di sini. Nah, untuk di sini ada variabel n, atau kalau yang digunakan di flowchart tadi adalah variabel L untuk menentukan jumlah bilangan yang digunakan. Nah, di sini ada jumlah bilangan, printf atau untuk outputnya, scanf untuk inputannya, berapa jumlah datanya. Kemudian di sini menggunakan for, karena di situ ada metode pengulangan seperti yang tadi saya jelaskan untuk menghasilkan array dari merge sort-nya atau pengurutannya. Kemudian merge sort di sini ini pemanggilan fungsi, dan untuk outputnya di sini. Jadi ini proses, ini input, ini outputnya. Sudah saya beri komen di sini. Mari kita coba running. Oke, misalnya kita mau masukin jumlah bilangannya 4. Bilangan pertamanya misalnya 100, bilangan keduanya misalnya 7, bilangan ketiganya 150, bilangan keempatnya -1. Nah, data setelah diurutkan ada -1, 7, 100, dan 150. Jadi dengan metode ascending, pengurutan ascending, dan penggunaan merge sort untuk kali ini seperti itu. Baik, saya kembalikan ke rekan saya, Aziza. Ulangi. Kesimpulan dari pembahasan merge sort tadi, yaitu merge sort itu merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma pengurutan data merge sort ini dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursi dalam penyelesaiannya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya, Aziza dan Adipa, mohon izin untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.